Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aribi Abdul Aziz. Di sini saya akan mempresentasikan survei penelitian saya mengenai apa saja faktor keterampilan bahasa Inggris dengan masyarakat Indonesia. Lalu ringkasan dari survei penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat dan keterampilan masyarakat Indonesia mengenai bahasa Inggris. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, di mana peneliti melakukan survei terhadap sampel sebanyak 165 orang yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu remaja, dewasa, dan parubaya. Hasil analisis berupa pertanyaan riset dapat diperoleh bahwa minat bahasa Inggris masyarakat Indonesia cukup baik. Dan media pembelajaran yang tersedia ada di mana-mana, mudah diakses dan mudah dipelajari. Majunya globalisasi, faktor masa depan, dan kebanyakan masyarakat Indonesia lebih menyukai mempelajari bahasa asing lewat media hiburan. Pengaruh lingkungan dan teman tentu membantu menaikkan minat belajar bahasa Inggris agar bisa mencapai akademik maupun dunia kerja. Hasil pengujian analisis korelasi memperlihatkan bahwa generasi pada masyarakat Indonesia mempunyai karakteristik dan kemampuan dengan bahasa Inggris. Lalu masuk pendahuluan untuk sebuah studi yang dilakukan oleh English Proficiency Index pada tahun 2021 mengenai skor kecakapan bahasa Inggris orang Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia menempati urutan ke-80 dari total 112 negara di dunia. Atau dengan kata lain, pengetahuan bahasa Inggris masyarakat Indonesia memiliki skor 466, bahwa Indonesia masih di bawah Singapura, Filipina, dan Malaysia. Keterampilan bahasa Inggris dapat menjadi mendorong keikutsertaan, memungkinkan partisipasi dalam mengembangkan profesional, dan menyamakan kedudukan bagi mereka yang datang dari keadaan dan latar belakang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat minat dan kemampuan bahasa Inggris di kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, sekolah menengah pertama, hingga pekerja. Namun penulisan ini lebih melihat minat bahasa Inggris pada anak sekolah, terutama mahasiswa. Hal tersebut didasari mereka adalah para generasi selanjutnya untuk memegang masa depan nanti. Berdasarkan fenomena di atas, maka saya ingin mengetahui faktor apa yang berhubungan dengan minat berbahasa Inggris di lingkungan masyarakat Indonesia. Lalu masuk rancangan penelitian. Menurut data yang dikumpulkan langsung oleh saya dengan membuat kuesioner data Premier, dan jenis data yang dikumpulkan adalah struktur yang dapat disimpan dalam dan informasi yang dalam bentuk terorganisir sehingga mudah diakses dan dianalisis. Berdasarkan tujuan penelitian, maka berikut adalah data yang dikumpulkan, yaitu ada jenis kelamin, usia, profesi tempat tinggal, memulai belajar bahasa Inggris, media belajar bahasa Inggris, pengetahuan pribadi bahasa Inggris, bahasa asing yang pernah dicoba, akses yang dipahami, penggunaan bahasa Inggris dalam sehari-hari, waktu penguasaan bahasa Inggris, penguasaan pandangan soal bahasa Inggris, dan penilaian pribadi. Dan lalu visualisasi data. Nah, di visualisasi data atau statistika deskriptif yang membuat dengan bantuan pie chart dan bar chart untuk memudahkan penggambaran pada visualisasi data. Lalu saya akan menampilkan beberapa visualisasi data yang saya buat. Lalu ini salah satunya ada usia. Nah, di histogram tersebut menunjukkan bahwa responden generasi Z yang berusia dari 13 sampai 25 menduduki posisi pertama responden terbanyak yang berpartisipasi dalam mengisi kuesioner ini, yang bertujuan yang dari 100 berjumlah dari 130 dari 165 responden. Hasil data tersebut menunjukkan responden mahasiswa dan pelajar lebih mendominasi. Di sini target responden telah sesuai dengan pencapaian 7. Lalu media belajar bahasa Inggris. Sebanyak 50,9% responden lebih tertarik mempelajari bahasa Inggris lewat media hiburan seperti film, series, lagu, dan game. Alasannya mereka memilih tersebut karena mereka lebih merasa tertarik dan dapat mengingat beberapa kosakata beserta pengucapan tanpa karena seringnya berinteraksi pada media tersebut waktu luang. Lalu di posisi kedua yaitu responden yang memilih buku sebagai alasan praktis yang dapat dibawa kemanapun. Lalu pengetahuan pribadi bahasa Inggris. Nah, dalam hasil yang didapat bahwa kebanyakan dari mereka mengerti apa yang lawan bicara katakan dalam bahasa Inggris.
namun membutuhkan beberapa waktu untuk menerjemahkan di dalam lintasan pikiran mereka. Beberapa faktor mungkin karena mereka jarang mempraktekkan percakapan dalam bahasa Inggris, sehingga mereka tidak terbiasa. Kemudian untuk posisi kedua, kebanyakan 21,2% responden mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan baik tanpa hambatan, baik dari berinteraksi langsung maupun tidak langsung. Lalu pandangan dengan bahasa Inggris, tentang bahasa Inggris. Dari hasil data tersebut, responden berpendapat bahwa kebanyakan dari mereka sering mendengar isu pandangan soal bahasa Inggris di Indonesia, bahwa bahasa Inggris masih dianggap remeh, lalu pendidikan bahasa Inggris yang masih tertinggal di beberapa wilayah Indonesia, hingga tekanan sosial. Lalu di sini masuk metodologi atau uji estetika. Nah, di sini ada salah satu rancangan analisis yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tujuan dan skala pengukuran, seperti salah satunya ada tujuan studi. Nah, di sini ada mengetahui seberapa jauh masyarakat Indonesia yang telah mendalami bahasa Inggris. Lalu penelitiannya itu bagaimana proses pengetahuan bahasa Inggris yang telah dicapai saat ini, dan skala pengukurannya itu ordinal, dan metode analisisnya G kuadrat. Dan dibuatnya ini untuk agar supaya lebih konkret dan mudah untuk diteliti lebih jauh. Nah, lalu di sini ada tabel dari data di samping ini disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia pernah mempelajari dan berkomunikasi bahasa Arab. Setelah itu, selain dari bahasa Inggris, total tersebut ada 52 orang sebagai bahasa yang paling banyak yang akan digunakan. Sedangkan bahasa Prancis yang paling sedikit digunakan. Ini membuktikan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang digemari dengan alasan ya seperti pernah dipelajari semasa di sekolah atau di pesantren. Dan lalu next. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil survei pertanyaan riset yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki potensi untuk menguasai bahasa Inggris, untuk mengetahui bahasa Inggris dasar, baik dari listening, writing, and speaking, yang dirasa sudah cukup baik. Masyarakat Indonesia hanya perlu untuk mengembangkan dan fokuskan dalam penguasaan bahasa Inggris. Dan harus untuk menghilangkan stigma negatif mengenai bahasa Inggris, agar masyarakat Indonesia di masa depan nanti dapat memiliki pola pikir yang baik untuk memajukan sumber daya manusia, baik dari segi lapangan pekerjaan maupun pendidikan. Lalu untuk masuk diskusi, hasil penelitian yang dilakukan terhadap lingkungan masyarakat dari mereka bisa berbahasa Inggris secara otodidak dari media, seperti serial televisi, media sosial, hingga lagu. Nah, kebiasaan tersebut dapat membantu perlahan dalam menguasai bahasa Inggris. Ya, meskipun begitu, tetap banyak orang-orang yang belum menguasai secara penuh, seperti obrolan orang dalam bahasa Inggris, tapi sulit untuk membalas hingga lafal bahasa Inggris yang masih salah. Nah, untuk mungkin masyarakat memang sedikit malas dan tertekan dalam belajar bahasa Inggris secara terpaksa, dan lebih tertarik mempelajari perlahan dan hal yang disukai, ya seperti hiburan dibanding buku. Dan diharapkan kedepannya itu banyak sarana pendukung untuk membantu memperluas stigma bahasa Inggris untuk hal yang lebih penting untuk di masa depan nanti, sehingga dapat menaikkan literasi sumber daya manusia yang baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.